Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel Petualangan Si Abah. Hari ini Si Abah akan membuat perkedel original, tapi hari ini Si Abah membuat perkedelnya dengan bukan dari kentang segar, melainkan menggunakan kentang bubuk atau powder ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dibeli di supermarket atau di toko-toko yang memang menjual. Ini ada dua produk, atau misalkan ada yang lokal sama yang impor pemirsa. Nah, yang terbaik dan udah diuji sama Si Abah adalah merek-merek yang memang diimpor. Hasilnya memang bagus, berkualitas. Ini bubuk kentang atau kentang powder. Ini banyak dijual. Memang harganya agak lumayan mahal, tapi secara kualitas rasa tidak kalah dengan kentang-kentang segar. Nah, kelebihan dari kentang bubuk ini atau powder kentang ini bisa dibuat kapan aja dan bisa diawetkan. Misalkan dibuat hari ini misalkan menjadi 100 pieces. Nah, ini bisa bertahan hingga 1 bulan kalau di dalam freezer. Si Abah juga udah nyiapin bahan-bahan untuk membuat kentang atau perkedel kentang dari powder ini. Mereknya nanti boleh dilihat di kolom deskripsi pemirsa. Jadi merek apa yang memang Si Abah harus pakai atau harus digunakan untuk pembuatan perkedel ini. Nah, sebelum mulai membuat perkedel kentang ini, Si Abah juga udah masak air. Jadi nanti proses pembuatannya adalah disiram dengan air panas. Nah, untuk bumbu-bumbunya Si Abah juga udah nyiapin. Ini ada daun bawang. Untuk resep tetap nanti boleh dicek di kolom deskripsi. Lengkap sekali dan memang gramasinya sudah diuji. Terus yang kedua ada merica bubuk, ada telur ayam, ada garam, ada kaldu ayam bubuk. Nanti untuk kaldu ayam bubuk juga nanti mereknya di kolom deskripsi ya pemirsa. Ini ada pala yang udah dihaluskan, ada micin. Yang tidak boleh di skip dalam pembuatan perkedel ala Petualangan Si Abah ini adalah bawang goreng merah sama bawang goreng putih. Nah, perbandingannya bawang putihnya 10 gram, misalkan ininya 20 gram, seperti itu pemirsa. Yang pertama Si Abah akan masukkan dulu bubuk kentangnya. Nah, yang kedua atau selanjutnya Si Abah masukkan MSG, kaldu ayam. Selanjutnya tadi kaldu ayam bubuk, garam, micin udah masuk. Si Abah juga akan masukkan pala. Seperti ini. Kemudian merica bubuk. Ini wajib ya, jangan di skip karena bawang goreng ini akan membuat cita rasa dari si perkedel kentang ini menjadi wangi. Nah, sekarang kita aduk seperti ini. Aduk dulu ya pada saat si kentangnya ini belum dikasih air, sampai tercampur diaduknya seperti ini. Nah, seperti ini hingga tercampur. Nah, sekarang Si Abah akan tambahkan air mendidih ya. Ini kurang lebih 1 liter. Ini 500 ml dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan 500 ml dulu. Kita aduk. Sekarang kita tambahkan lagi. Oke, sebagian dulu kita sisakan. Nah pemirsa, pada saat si adonan perkedel ini udah tercampur, karena ini kan suhunya masih panas. Sekarang Si Abah akan tambahkan irisan daun bawang pemirsa. Oke, kita masukkan. Nah pemirsa, adonan si perkedel kentangnya udah tercampur. Daun bawang, bawang goreng, bumbu-bumbu lain juga udah tercampur. Nah,
Ini kan masih panas, si Abah akan dinginkan sebentar. Kenapa harus dingin? Karena si Abah akan tambahkan telur pemirsa. Ini udah agak dingin ya, udah hangat. Si Abah akan tambahkan telur. Nah, agar hasil si perkedel kentang ini maksimal, si Abah akan aduk sekarang menggunakan tangan pemirsa. Ini tangannya udah dicuci ya, bersih. Oke. Nah pemirsa, adonan perkedel kentangnya udah bagus, udah jadi ya, udah kalis. Semua bahan tercampur. Nah bentuknya seperti ini. Ini cukup mudah, sangat simpel ya. Nah ini juga ide usaha ya, bagaimana kita membuat premix dari tepung kentang ini menjadi lebih mudah. Karena kenapa? Kita tinggal gramasi, masukkan semua campuran, dan si premix ini tahan 6 bulan pemirsa. Kalau misalkan belum dicampur ya. Jadi ini mempermudah untuk pembuatan perkedel. Selain bahannya gampang untuk dibuatnya, ini juga rasanya juga enak pemirsa. Nah, untuk perkedel kentang bubuk ini, nanti misalkan pemirsa atau bapak ibu di rumah mau buat lebih enak, bisa ditambahkan dengan daging cincang, daging sapi cincang atau daging ayam. Nah, yang lebih enak lagi, kedepannya nanti si Abah akan membuat perkedel kentang dengan menggunakan kornet pemirsa. Jadi yang ini original ya, versi originalnya. Nanti kedepannya si Abah akan membuat perkedel kentang dengan tambahan isian daging. Nah pemirsa, sekarang si Abah akan mulai timbang. Kalau untuk gramasi boleh bapak ibu sesuaikan. Kalau mau dijual berapa gram misalkan, atau mau lebih kecil, minimal itu yang lebih bagus adalah perkedel mini kurang lebih 10-12 gram. Itu biasanya untuk nasi box atau catering bapak ibu di rumah. Nah tapi si Abah karena ini untuk konsumsi keluarga, jadi tetap ukurannya besar pemirsa. Nah kita bulat-bulat seperti ini ya, timang nih. Ini biasanya 50 gram ya, ini kebesaran sebenarnya. Ini 58 kita ambil. Nah kurang lebih sebesar ini pemirsa, 50 gram. Nah kita bentuk ya. Nah kita bentuk seperti ini. Harus agak ditekan ya untuk proses pencetakan ini atau shaping ini. Nah seperti ini. Nah untuk bentuknya juga ukuran standar ya di rumah makan, baik itu rumah makan Padang, rumah makan Sunda, size-nya memang seperti ini, kurang lebih di 50 gram. Bila nanti ditambahkan dengan daging cincang atau kornet, biasanya agak lebih kecil karena berat ya. Oke, seperti ini. Nah pemirsa, adonan perkedelnya udah beres dicetak. Ini cantik sekali, bentuknya juga standar ya. Intinya pembuatan perkedel dengan menggunakan tepung kentang atau bubuk kentang ini sangat mudah dan cepat. Tentu dengan tidak mengurangi rasa pemirsa. Jadi rasanya juga enak. Tetap rasa kentangnya itu terasa mirip sekali dengan kentang yang memang kita rebus, kentang segar lah. Ini sangat enak pemirsa. Jadi mempermudah dalam proses pembuatan produk ini dengan cara menggunakan kentang dari powder. Nah sekarang si Abah akan goreng pemirsa. Bagaimana cara menggoreng atau hasilnya nanti di akhir boleh lihat. Sekarang si Abah akan panaskan minyak untuk menggoreng perkedel ini pemirsa. Nah untuk menggoreng perkedel ini minyaknya harus banyak ya pemirsa. Harus terendam. Karena kalau sedikit biasanya suka hancur atau gosong. Oke, kita perbanyak aja minyaknya seperti ini. Nah untuk menggoreng perkedel ini sambil si Abah nunggu minyak ini panas,
si Abah juga akan menggunakan campuran telur untuk mencelupkan si perkedel ini. Nah, sekarang kita kocok. Nah, pemirsa, minyak di penggorengannya udah panas, kelihatan sekali ya, Didi. Ini kalau misalkan ada pengukur suhu, diukur dengan suhu kurang lebih di 150 derajat Celcius, cukup panas. Karena kalau menggoreng perkedel dengan suhu rendah, biasanya dia akan pecah-pecah atau hancur, pemirsa. Jadi tip dari si Abah, kalau misalkan menggoreng perkedel, suhunya harus tinggi, harus panas. Nah, setelah panas itu digoreng dengan menggunakan api sedang cenderung tinggi, cenderung besar gitu. Oke, ini udah panas, si Abah akan kecilkan kompornya. Nah, cara menggoreng tetap harus menggunakan tangan, jangan menggunakan sendok karena harus tercampur, pemirsa, seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa harus menggunakan telur? Karena ini menambah tampilan si perkedel ini lebih cantik. Terus aromanya juga tambah wangi, pemirsa. Oke, kita coba goreng dulu. Pemirsa, tampilan dari si perkedel saat digoreng adalah seperti ini. Ini ada scramble dari telur ya yang udah dikocok. Ini asli aromanya harum sekali, dari rempah seperti pala, merica, dari daun bawang, asli wangi sekali, pemirsa. Kenapa? Ini pada saat digoreng aroma daun bawangnya muncul, bawang putihnya muncul, asli wangi sekali, pemirsa. Dan ini tidak hancur ya pada saat digoreng. Nah, sekarang si Abah akan balik ya. Ini satu kali aja. Seperti ini. Tuh, pemirsa, cantik sekali ya warnanya. Nah, ini cukup satu kali dibalik, jangan sering dibolak-balik ya. Satu kali aja. Oke, pemirsa, perkedel kentangnya udah matang. Ini kelihatan sekali ya, warnanya udah kuning keemasan atau golden brown, coklat keemasan. Ini bagus, kelihatan sekali. Nah, sekarang si Abah akan angkat. Nah, seperti ini tampilan dari perkedel kentang buatan si Abah. Kalau ada sisa telur, tip dari si Abah, ini bisa digoreng, pemirsa. Nanti dijadikan taburan atau garnish di atas piring pada saat perkedel ini disajikan di atas piring. Baik itu acara di prasmanan, misalkan di buffet, atau kita pada saat akan jualan. Jadi tampilannya akan mempercantik si perkedel ini pada saat disajikan di atas piring saji, pemirsa. Nah, seperti ini, pemirsa. Ini boleh dipakai, boleh enggak ya, pemirsa, tidak wajib. Nah, seperti ini. Kita angkat, warnanya udah bagus. Nah, pemirsa,
perkedel kentang ala petualangan si Abah sudah beres digoreng. Ini kelihatan sekali tampilannya cantik, hasilnya sangat bagus ya. Nah, kita pegang si Abah. Ini seperti ini. Ini kuning keemasan ya. Jadi tingkat kematangannya sangat bagus. Ini aromanya juga wangi pemirsa. Nah, tampilannya akan seperti ini pemirsa. Sekarang si Abah akan coba. Nah, sangat bagus. Jadi tampilannya ini memang sama, mirip sekali dengan kentang asli atau dengan kentang segar. Karena ini dibuat dari kentang bubuk atau misalkan potato dehydrate. Sekarang si Abah akan coba. Ini aroma palanya sangat wangi ya. Makanya tip dari si Abah, selalu gunakan produk-produk berkualitas dalam memasak. Selain resep yang bagus, tapi bahan baku yang bagus juga akan menentukan hasil akhir dari pembuatan produk itu sendiri. Nah. Bismillah. Ini asli ya, bukan kaleng-kaleng. Lembut, ada rasa gurih. Pokoknya susah dilukiskan dengan kata-kata pemirsa. Enak sekali. Ini bikin lagi pemirsa. Hasilnya pas. Gurihnya pas. Nah, kalau Bapak Ibu nanti di rumah akan membuat perkedel, tambahkan dengan kornet atau daging cincang, daging sapi cincang. Ini akan membuat rasa perkedel ala petualangan si Abah akan tambah nikmat. Digoreng, sajikan dengan nasi panas atau dengan lauk yang lain. Ini enak sekali pemirsa. Juara pemirsa. Baiklah pemirsa, sekian dulu konten pembuatan perkedel kentang dengan menggunakan kentang bubuk ala petualangan si Abah. Saksikan terus channel petualangan si Abah. Terima kasih.